Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Hidayat. Di sini saya akan membahas tentang HIV dan AIDS ya. Apa itu HIV dan apa itu AIDS? Nah, HIV adalah nama virus yang merupakan singkatan dari H. Human, I. Immunodeficiency, V. Virus, yaitu kalau bisa digabungkan adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian, apakah AIDS itu? Nah, penjelasannya, pada saat kondisi kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya, ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau bisa disebut juga sebagai kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh. Nah, bagaimana cara penularan HIV? Untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering. Dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Bagaimana cara penularan HIV? Nah, penularan HIV terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu pertama, cairan kelamin melalui hubungan seksual. Kedua, darah melalui penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV, diantaranya yaitu penggunaan narkoba dan benda tajam tercemar lainnya. Yang ketiga, ASI dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS ke bayinya. Kemudian proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Ada berapa stadium? Stadium pertama yaitu periode jendela, dinamakan periode jendela. Nah, dimulai sejak saat pertama terinfeksi. Tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari atau beberapa minggu hilang dengan sendirinya. Jika dilakukan tes darah untuk HIV atau tes HIV, hasilnya pasti negatif. Namun orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Untuk periodenya, yaitu lama periode jendela ini adalah 1-6 bulan. Yang kedua atau stadium 2 disebut dengan stadium 2, HIV positif asimptomatik atau tanpa gejala. HIV telah berkembang biak. Hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Jadi kalau udah stadium 2, ketika tes darah HIV, untuk tes HIV-nya dinyatakan positif. Orang tersebut masih merasa sehat dan terlihat sehat. Sama seperti orang sehat lainnya. Stadium ini berlangsung selama 5-10 tahun lamanya. Stadium ketiga yaitu muncul gejala. Seperti sistem kekebalan tubuh telah menurun, mulai muncul gejala meliputi diare yang kronis yang tidak jelas penyebabnya, pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening yang secara tetap dan merata, tidak hanya muncul di suatu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan, dan flu yang terus menerus. Kemudian yang keempat yaitu stadium 4 masuk ke kondisi AIDS. Di sini sistem kekebalan tubuh sudah mulai rusak parah. Tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun. Ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit
seperti toksoplasmosis pada otak, kandidiasis pada saluran tenggorokan, pernapasan, paru-paru, dan berbagai kanker. Nah, di sini ada pertanyaan, misalnya gini, apakah seorang pengidap HIV dapat dikenali secara kasat mata? Jawabannya adalah tidak. Seseorang dengan HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja. Kemudian, pengidap HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS akan terlihat normal sama seperti orang sehat lainnya. Kemudian, pertanyaan lagi, apakah pengidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan? Jawabannya adalah tidak. Sampai sekarang, belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh manusia. Obat yang ada hanya dapat menghambat perkembangan virus HIV, tetapi tidak dapat menghilangkan HIV sama sekali dari dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan ARV atau antiretroviral. Apa saja hal-hal yang tidak menular melalui HIV? Yang pertama, yaitu bersenggolan atau menyentuh. Yang kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, melalui bersin atau batuk. Yang keempat, berenang bersama-sama. Yang kelima, menggunakan WC atau toilet yang sama. Yang keenam, tinggal serumah. Yang ketujuh, menggunakan piring atau alat makan yang sama. Yang terakhir adalah gigitan nyamuk atau serangga yang sama. Ya, mungkin demikian penjelasan saya tentang HIV. Semoga kita terhindar dari penyakit ini, terhindar dari virus ini. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.